bersama Mezalina dengan NIM 2216050024 dari program studi perbankan syariah kelas A UIN Imam Bonjol Padang. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil UAS ujian akhir semester dengan mata kuliah statistika lanjutan dengan metode SPSS dengan dosen pengampu Ibu Vira Agusta, SSI, MSc. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika sebagai berikut. Ini adalah data-datanya. Kemudian untuk soal yang A nomor 1, yaitu ujilah data di atas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan membuat langkah-langkah pengujian hipotesisnya secara urut dan jelas. Yang bagian B, buatlah statistika deskriptifnya dan berikan interpretasi rata-rata, simpakan baku, nilai minimum dan maksimum dari data di atas. Jawaban yang untuk soal yang nomor 1 yang bagian A, setelah kita memasukkan data ke SPSS, diperoleh data seperti ini. Dan untuk analisa dan keputusannya, yang pertama analisa yaitu hipotesis H0, distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Hipotesis H1, distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Kemudian, pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Yang pertama, jika probabilitas besar dari 0,05, maka H0 diterima. Yang kedua, jika probabilitas kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Untuk keputusannya, terlihat bahwa pada kolom Ashipsik, untuk diuji dua sisi adalah 0,184. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,184 dibagi 2, diperoleh hasilnya yaitu 0,092. Di sini didapat probabilitas di atas 0,05. Maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Kemudian untuk jawaban yang B, setelah kita memasukkan data ke SPSS, diperoleh data seperti ini. Kemudian untuk interpretasinya, yang pertama rata-rata atau mean sama dengan 73,1893. Ini rata-rata ini dari 30 data mahasiswa statistika jurusan statistika adalah 73,1893. Ini berarti bahwa nilai rata-rata dari semua observasi dalam sampel adalah 73,1893. Kemudian yang kedua, simpangan bakunya adalah 1,86654. Ini menunjukkan bahwa data sebesar rata-rata 1,86654 di atas dan di bawah rata-rata. Hal ini berarti bahwa sebagian besar dari beberapa dalam rentang 71,3228 hingga 75,0559. Data kemungkinan terdistribusi secara normal dengan variabilitas yang cukup besar. Kemudian yang tiga yaitu nilai minimum sama dengan 50. Ini berarti bahwa tidak ada nilai statistika dari sampel memiliki nilai lebih kecil dari 50. Kemudian untuk nilai maksimumnya 86,67. Ini berarti bahwa tidak ada nilai statistika dalam sampel yang memiliki nilai lebih besar dari 86,67. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu PT Maju Mundur Informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan menggencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut. Ini data mengenai penjualan, biaya promosi dan jumlah stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisis data berikut ini. Ini adalah data-datanya, ada daerah Yogyakarta, Tangerang, Madiun, Bandung, Semarang, Padang, Surabaya, Medan, Bekasi, Malang, Papua, Palembang, Bogor, Jakarta, dan Solo. Untuk soal yang nomor 2 yang bagian A, itu tentukan korelasi antara penjualan atau Y dan promosi X1 dan korelasi antara penjualan Y dengan stand X2 serta berikan interpretasinya. Yang B, tentukan koefisien determinasi dan berikan interpretasinya. C, buatlah persamaan regresi linear berganda, yaitu satuan penjualan dalam juta rupiah, promosi dalam juta rupiah, dan stand dalam meter kuadrat. Dan berikan interpretasinya lengkap dengan, yaitu yang pertama, jika X1 dan X2 nya 0, maka nilai beta 0 sekian, artinya
Jika X1 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah maka, dan jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat maka. Nah, ini untuk jawaban yang nomor 2 yang bagian A. Setelah kita memasukkan data ke SPSS diperoleh data seperti berikut. Kemudian untuk interpretasinya, korelasi Y dengan X1 yaitu dari hasil perhitungan didapat angka korelasi antara penjualan dengan promosi yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,898. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan promosi, artinya jika semakin besar jumlah promosi PT Maju Mundur Informatika atau MMI, akan membuat jumlah penjualan cenderung akan meningkat. Yang kedua, korelasi Y dengan X2 yaitu dari hasil perhitungan didapat angka korelasi antara penjualan dengan stand yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,901. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan stand, artinya jika semakin besar jumlah stand pada PT Maju Mundur Informatika atau MMI di setiap daerah akan membuat jumlah penjualan cenderung akan meningkat. Kemudian untuk jawaban nomor 2 yang bagian B, setelah kita memasukkan data ke SPSS diperoleh data seperti ini. Dan untuk interpretasinya, berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,949 atau sebesar 94,9%. Jadi, tingkat stand dan promosi mempengaruhi tingkat penjualan pada PT Maju Mundur Informatika atau MMI sebesar 94,9%. Sedangkan sisanya 5,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk soal nomor 2 yang C, yaitu setelah kita memasukkan data ke SPSS juga, dapat diperoleh interpretasinya yaitu untuk menyusun persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandarized koefisien dan dari kolom B yaitu didapat konstan sama dengan 60,786, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi 2,238 dan koefisien variabel stand 0,576 hingga didapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini, yaitu Y alfa tambah B1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 dan Y-nya alfanya 60,786, untuk yang beta 1 X1 nya 2,238 dan untuk beta 3 X3 nya 0,576. Ini bentuk visual histogramnya setelah kita memasukkan datanya ke SPSS. Kemudian untuk interpretasinya, jika X1 dan X2 nya 0 maka nilai betanya sekian, artinya nilai beta 0 nya adalah 60,786. Ini berarti bahwa jika tidak ada promosi dan stand, X1 dan X2 nya 0, penjualan yang diprediksi adalah 60,786 juta rupiah. Yang kedua, jika X1 atau biaya promosi naik 1 juta, maka nilai beta 1 adalah 2,238. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah dalam biaya promosi X1 akan meningkatkan penjualan yang diprediksi sebesar 2,238 juta rupiah dengan asumsi stand atau X2 tetap konstan. Yang ketiga yaitu jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat maka nilai beta 2 adalah 576. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 meter kuadrat dalam jumlah stand atau X2 akan meningkatkan penjualan yang diprediksi sebesar 576 juta rupiah dengan asumsi biaya promosi atau X1 tetap konstan. Kemudian untuk soal yang nomor 3, prediksilah banyak penjualan jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat. Nah, untuk penjualannya kita sudah dapatkan data seperti ini. Tinggal kita masukkan data yang ini, yaitu penjualan sebenarnya 60,786 ditambah 2,238 dikali 45 ditambah 576 dikali 150.
dan didapat jumlah penjualannya itu 247,896 juta rupiah. Untuk interpretasinya, jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat, maka penjualan yang diprediksi adalah 247,896 juta rupiah. Sekian, hanya itu yang saya presentasikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.